Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh. Ini baris satu miring di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Singnya zi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya dengan mudah, kemudian bisa menerapkannya guna untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang baru pertama kali mampir di channel ini, maka di sini kami katakan tidak harus mengikuti pembelajaran yang kami buat dari video-video awal, tidak harus begitu. Supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak merasa bahwasanya sudah ketinggalan dan kemudian justru malah mengurunkan niatnya gitu. Malah tidak jadi belajar begitu. Karena pembahasan-pembahasan yang telah lalu di video-video lama nanti akan kita temui lagi di video-video selanjutnya begitu. Kemudian justru di video-video terbaru yang kami buat ya, itu dari segi gambar, dari segi media gambarnya sudah kami revisi supaya lebih mudah dipahami. Kemudian juga dari segi penjelasannya sudah kami revisi lagi supaya penyampaian kami bisa jauh lebih mudah untuk dipahami begitu. Kami di sini selalu berinovasi supaya pembelajaran yang kami buat ini bisa betul-betul efektif, bisa betul-betul membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid guna untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat. Jika mungkin ada yang sakit atau keluarganya ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Kemudian semoga dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, hingga semoga bisa pergi ibadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Quran kita. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 264. Akan tetapi seperti yang kita lihat bahwasanya surah Al-Baqarah ayat 264 ini ayatnya itu lumayan panjang. Jadi supaya pembelajarannya bisa lebih efektif dan durasi videonya tidak terlalu lama, maka di sini akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid guna untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Al-Baqarah ayat 264 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus diingat oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya, supaya nanti ketika kami jelaskan bisa langsung dapat dengan mudah memahami apa yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya begitu ya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Intinya kalau sebelumnya berarti sebelah kanan, kalau setelahnya berarti sebelah kiri, seperti itu. Pertama di sini, ya dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 perhatikan, tapi yang warna biru. Rumus 3 warna biru perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda baca fathah berdiri, tanda harokat fathah berdiri, bentuknya alif kecil seperti ini nih. Seperti ini. Maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya ya dibaca panjang. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i, pada awalnya. Nah, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa nih dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau dalam dua kata yang berbeda seperti itu. Maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat, 4 harokat atau 5 harokat seperti itu. Sehingganya ya kita panjangkan 4 harokat atau kira-kira 4 ketukan. 1, 2, 3, 4. Ya ayyuhalladzi. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Kemudian ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk menentukan bagaimana nih cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad juga panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Sehingga ya ini dibaca panjang mad jaiz munfasil karena mad tabi'inya berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kata atau dalam dua kata yang berbeda. Jadi kata ya dengan ayyuha ini sudah berbeda, sudah dalam dua kata dia antara ya dan ayyuha. Walaupun dari penulisannya menyatu seperti ini, hamzahnya nih menyatu nih. Tapi ini dari segi makna dia sudah dalam dua kata yang berbeda seperti itu. Ya ayyuha. Kemudian mungkin masih ada yang bingung ya, mana huruf hamzahnya mana? Ini loh. Ini yang menempel nih. Ini kan ada huruf alif tapi ada tanda bacanya. Ingat ya, huruf alif kalau memiliki tanda baca, huruf alif memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Contohnya kayak gini, ini alif, ada tanda bacanya nih. Nah, ini huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah. Kemudian di sini ada huruf ya bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W.
Jadi kalau ada huruf ya bertasydid, kemudian sebelum huruf ya bertasydid itu hurufnya itu berharokat fathah atau kasroh atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya ini kita naber. Ya ayyuha. Naber itu tekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga suara kita itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Jadi intonasi suaranya itu kita naikkan, kita tekan. Nah, ya ayyuha seperti itu. Atau kalau pada surah Al-Fatihah tuh iyyaka na'budu wa iya, itu dinaber juga namanya tuh. Ya ayyuhalladzi. Di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf syamsiyahnya yakni huruf lam ini. Lalu huruf lam yang satunya mana begitu. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf lam ini termasuk huruf syamsiyah kan, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf alifnya ini. Tapi huruf lam yang satunya dia tidak ditulis karena di sini kan huruf lam yang ini kan bertasydid nih. Nah, ini kalau diurai maka dia ada dua huruf lam. Ya ayyuhalladzi, dzi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian dikatakan dengan guru ngajinya ini huruf mati itu huruf sukun tuh maksudnya tuh gitu. Nah, supaya lebih mudah diingat saja, maka kadang tuh guru ngaji ada yang mengatakan huruf sukun itu dengan huruf mati seperti itu. Jadi kalau ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh, ini baris 1 miring di bawah huruf namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingga dzi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Ya ayyuhalladzina, a dibaca panjang. Sekarang perhatikan ini namanya mad badal. Namun perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru, Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri, tanda baca harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang sini, sehingganya a dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad badal. Nah, karena ini huruf hamzah yang kita baca panjang karena dia memiliki tanda panjang seperti ini, maka diantaranya namanya adalah mad badal. Panjangnya 2 harokat juga. Amanu, nu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Perhatikan. Kalau kita, ini nu dibaca panjang. Nah, penjelasannya sama dengan lu ini tadi ya. Ini nu dengan lu penjelasannya sama. Nah, maka perhatikan di sini. Nu dibaca panjang. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, rumus 2 warna hitam, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih atau tanda baca dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Sehingganya nu dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Amanu, la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 warna hitam. Perhatikan, kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, nah, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf lam. Jadi kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah. Ini baris 1 di atas huruf, harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah,
sesuai rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, mah huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang. La tubtilu. Di sini ada huruf ba, dia sukun. Nah, perhatikan gambar di samping. Huruf qalqalah ada 5. Huruf-huruf tersebut kalau dia sukun, maka pantulkan cara bacanya. Tube, mantul seperti itu. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil, karena dia berada di tengah kalimat. Atau dapat kita pahami juga supaya lebih mudah, karena dia berada di tengah bacaan kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, misalnya kita berhenti berwakaf tepat di huruf qalqalah, itu dinamakan qalqalah kubra. Sedangkan ini kan ini di tengah bacaan kita tidak berhenti di huruf ba ini, tidak berhenti, tapi di tengah bacaan kita, maka ini dinamakan dengan qalqalah sughra, qalqalah kecil begitu. Tilu, lu dibaca panjang. Nah, penjelasannya sama dengan nu ini tadi. Tadi di sini untuk media gambarnya sudah kami tampilkan. Jadi di sini tidak kami tampilkan lagi. Karena di sini ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang, sehingganya lu dibaca panjang. Tadi itu sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Tubtilu shadaqah. Ko dibaca panjang, ko dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Tanda panjangnya ini. Tadi untuk media gambarnya sudah kami tampilkan di sini, sudah kami tampilkan di sini. Ko dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Ko ini dia nih. Fathah berdiri atau alif kecil yang di atas huruf nih. Nah, ini tanda panjangnya nih. Sehingga ko dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ko ini kan mad tabi'i. Sedangkan A ini tadi mad badal. Nah, kalau masih ada yang bingung, mad badal itu terjadi pada huruf hamzah saja. Pada huruf hamzah yang dibaca panjang. Jadi dia pada huruf hamzah saja. Nah, sedangkan ko ini kan ini huruf ko bukan huruf hamzah, makanya ini mad tabi'i seperti itu. Sehingga ko dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Shadaqatikum. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ba. Setelah mim sukun adalah huruf ba. Atau mim sukun itu bertemu dengan huruf ba. Perhatikan gambar di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Perhatikan kotak nomor 1. Itu ada bacaannya ikhfa syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, ada huruf mim, ada tanda sukun. Setelah mim sukun ini adalah huruf ba atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, perhatikan tuh kotak 1 yang ikhfa syafawi itu. Mim sukun yang bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Nah, maka ini kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Shadaqatikum. Kumnya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kum bilman. Nah, begitu. Panjangnya gunnah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya 2 harokat. Shadaqatikum bilman. Nah, kemudian di sini ada alif lam. Ini alifnya menempel dengan huruf ba ini nih. Ini huruf alif, ini huruf lam. Bertemu dia dengan huruf mim. Atau alif lam setelahnya huruf mim. Nah, perhatikan gambar di samping. Setiap huruf alif lam apabila berjumpa atau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Perhatikan tuh. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim dan huruf mim termasuk huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Maka huruf lamnya dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas. Bil manni wal adza, begitu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid nih, tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W ini. Perhatikan gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan seperti itu supaya saudara yang masih pemula tidak keliru nanti dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Kalau misalnya kemasukan nun sukun atau harokat tanwin, maka supaya tidak keliru kami buat catatan seperti itu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, catatan kecil itu nggak perlu dijelaskan. Kalau ada orang bertanya, apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid? Jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah.
Catatan itu untuk memudahkan saudara saja dalam belajar. Jadi kalau ada huruf non bertasydid atau mem bertasydid, tapi di sini yang kita temui non bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya tuh memiliki tanda baca apa. Kalau ada non bertasydid ini sebelumnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah seperti ini atau kasrah atau dhammah, maka berarti non atau mem bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunnahkan. Digunnahkan, jadi suaranya itu kita tahan. Kita panjangkan sejenak di bagian man itu kita panjangkan sejenak, manni wal adza, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, bertemu dia dengan huruf hamzah. Kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Tadi sudah kami jelaskan di awal. Perhatikan lagi gambar di samping. Perhatikan lagi gambar di samping. Huruf alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Karena huruf hamzah huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Wal adza, za dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Tanda panjangnya za. Ini dia nih, ini tanda panjangnya. Alif kecil nih berdiri di atas huruf za ini, atau fathah berdiri, sehingga za dibaca panjang. Tadi untuk media gambarnya sudah kami tampilkan di awal tadi. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wal adza kalladzi. Di sini ada tanda waqaf bentuknya lam alif. Ini namanya adalah waqaf mamnu'. Jadi maknanya itu dilarang untuk berwaqaf. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita jangan berwaqaf. Kita teruskan bacanya. Wal adza kalladzi. Kalladzi ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah lagi. Ini sama dengan yang ini tadi, penjelasannya sama dengan penjelasan dengan yang ini tadi. Jadi di sini gambarnya tidak kami tampilkan lagi karena penjelasannya sama dengan yang ini. Huruf alifnya, tapi ini huruf alifnya nih menempel dengan huruf kaf nih. Nih huruf alifnya disambung dengan huruf kaf. Huruf syamsiyahnya mana? Ini huruf lam ini. Huruf lam yang satunya dia nggak ditulis karena di sini ada huruf lam bertasydid, berarti ada 2 huruf lam di sini begitu. Kalladzi, zi dibaca panjang. Zi ini penjelasannya sama dengan yang ini tadi. Nah, di sini tadi sudah kami tampilkan juga gambarnya begitu. Zi dibaca panjang. Tadi itu letaknya di rumus 1 tadi ya, rumus 1 yang warna hitam. Karena ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh. Kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu dibaca panjang begitu. Sehingganya zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalladzi yunfiqu ma. Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf fa atau nun sukun setelahnya huruf fa. Namun sebelum itu perhatikan dulu gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya itu ada 3 tuh, baris 2 di atas huruf. Yang nomor 1 fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin. Kemudian yang nomor 2 tuh itu namanya baris 2 di atas huruf kasrotain atau tanwin kasroh atau kasroh tanwin begitu. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin gitu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Jadi nun sukun atau tanda baca tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya tuh seperti ini. Ini nun sukun. Setelahnya adalah huruf fa. Huruf fa ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat gambar di samping. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin yang 3 tadi bertemu dengan 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki kan, maka nun sukun bertemu dengan huruf fa hukumnya adalah ikhfa hakiki. Maka cara membacanya itu
dengan cara disamarkan kemudian juga didengungkan. Sedangkan huruf fa ini termasuk pada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan awsat. Maka cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan. Apa yang disamarkan? Bunyi nun sukunnya kita baca samar. Jangan dibaca yun, jangan dibaca yun, jangan dibaca n-nya tuh sempurna, jangan, tapi disamarkan. Yung begitu. Kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Yung fiquma, nah, seperti itu. Itu kita panjangkan, kita tahan. Yung fiquma, seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang. Nah, ini penjelasannya sama dengan yang ini tadi. Tadi di sini sudah detail kami jelaskan, media gambarnya di sini sudah kami tampilkan. Jadi di bawah ini tidak kami tampilkan lagi. Ma dibaca panjang. Penjelasannya tadi terletak pada rumus 3 tadi itu ya. Rumus 3 yang warna hitam. Tadi di awal sudah kami jelaskan dengan detail tuh. Nah, sambil kita melatih daya ingat kita dan juga pemahaman kita sambil kita latih gitu. Nah, sehingganya ma ini dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif, ini huruf alif yang disambung, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Ada huruf alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Malahu, hu dibaca panjang, hu dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Ini tadi ma ini mad tabi'i ya, panjang 2 harokat. Hu dibaca panjang. Tanda panjangnya mana ini? Harokat dhammah terbalik. Tanda baca dhammah atau harokat dhammah itu kan bentuknya seperti ini. Tapi kalau harokat dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini, maka huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya hu dibaca panjang. Tapi ini namanya adalah mad silah qasirah atau mad silah sughra. Panjangnya itu 2 harokat. Malahu ri'a. Huruf ra memiliki harokat kasrah. Huruf ra memiliki harokat kasrah. Maka huruf ra-nya dibaca tipis, baca tarkik. Tipiskan huruf ra-nya. Ri'a. A dibaca panjang, a dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu, ini dia pada awalnya ini namanya mad badal ini. Namun sebelum itu penjelasannya itu sama dengan ini. Ma sama penjelasannya, dengan la sama penjelasannya. Karena kalau kita membaca Al-Qur'an ya, apabila bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif. Kemudian sebelum huruf alif ada harokat fathah, ini huruf alif nih. Kaki badan ke atas ini huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf hamzah, dia berharokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang. Nah, ini sama dengan ini. Ada alif sebelumnya harokat fathah dibaca panjang. Nah, ini ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya ini dibaca panjang. Nah, a ini dibaca panjang. Nah, tadi di awal sudah kami katakan kalau huruf hamzah dibaca panjang, apa nama madnya? Mad badal, mad badal. Sehingga a ini pada awalnya dia namanya mad badal karena di sini ada huruf hamzah yang kita baca panjang karena dia memiliki tanda mad begitu. Karena dia memiliki tanda panjang, hasilnya a ini dibaca panjang. Nah, kemudian ini mad badalnya bertemu dengan huruf hamzah, Nah, tapi dia dalam satu kata. Nah, jadi bersambung dengan huruf hamzah dalam satu kata. Nah, terkumpul dalam satu kata, maka yang awalnya mad badal ya, berubah menjadi mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil panjangnya itu wajib minimal 4 harokat. Jadi 4 sampai dengan 5 harokat. Minimalnya 4 harokat. Wajib dibaca panjangnya minimal 4 harokat. Sehingga a kita baca panjang mad wajib muttasil panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. An-nas. Nah, di sini ada hukum alif lam
syamsiyah lagi ya. Sekarang kita tampilkan gambarnya di sini. Nah, di sini kita tampilkan gambarnya. Nah, jadi kalau ada huruf alif lam berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Ini kan huruf alif lam bertemu dengan huruf nun. Nah, perhatikan tuh di samping huruf nun tuh termasuk huruf syamsiyah, maka ini hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Sehingganya huruf lamnya ini dibaca idgham. Nah, kalau di sini kita lebih mudah menjelaskannya. Nah, huruf lam yang ini dibaca idgham. Nah, jadi cara membacanya itu dari a langsung masuk ke huruf nun ini. An-nas. Jadi huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya. Jadi di sini ada, tapi ketika membacanya itu dianggap tidak ada karena dia tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf nun. Makanya alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Ini nun bertasydid juga. Tadi sudah detail kami jelaskan di atas. Apa hukumnya nun bertasydid ini? Tadi sudah kami detail jelaskan di atas. Apa hukumnya? Iya, hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Jadi kita gunakan cara bacanya. Kita panjangkan sejenak. Nah dibaca panjang, penjelasannya sama dengan ini sama nih. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i. Karena di sini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingganya na dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nasiwala. La juga dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan yang ini, dengan na ini tadi. Dengan ini sama nih. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wala yu'minu billah. Nah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah lagi. Nah, perhatikan lagi gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf lam, berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Ini alif lam berjumpa dengan huruf lam nih, lam yang di tengah nih. Huruf lam yang di tengah ini termasuk pada huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya di sini dia tidak ada tanda bacanya. Dia langsung masuk dari bi, langsung masuk ke huruf lam yang ini. Billah, seperti itu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kemudian sebelum lafaz Allah ini ada huruf yang memiliki harokat kasrah. Ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasrah nih, baris satu di bawah huruf. Baris satu di bawah huruf harokat kasrah, maka lafaz Allah dibaca tipis, baca tarkik. Jadi huruf lam yang di tengah nih namanya lam jalalah. Nah, jadi lam jalalahnya dibaca tipis, baca tarkik. Kita baca billah. Ingat-ingat ya, kalau ada lafaz Allah, sebelum lafaz Allah ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya itu dibaca tipis, baca tarkik. Billah, seperti itu. Lafaz Allah dibaca panjang. Mana tanda panjangnya? Nah, ini tanda panjangnya. Jadi kalau ada huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Billahi wal. Nah, di sini ada hukum alif lam bertemu dengan huruf ya. Nah, kita perhatikan lagi di samping. Huruf alif lam bertemu dengan huruf ya. Perhatikan tuh, huruf ya itu termasuk salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu kan. Nah, maka huruf ya termasuk huruf qamariyah. Maka ini alif lam berjumpa dengan huruf ya huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca izhar. Wal yaumil akhir. Kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah, mohon maaf, sebelumnya adalah tanda baca fathah. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat fathah nih. Perhatikan gambar di samping. Huruf lin ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 1. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya adalah harful lin. Huruf lin dia.
Maka cara membacanya itu mudah ya, lunak, lembut. Nah, kita baca wal yaumil. Jangan tekan-tekan ya, lunak saja. Wal yaumil, jangan dibaca wal yau. Jangan tekan seperti itu, nanti sifat apa namanya itu kelembutannya dia nggak ada. Sedangkan huruf lin itu harus kita baca lunak. Wal yaumil akhir. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam lagi. Nah, ini penjelasannya sama dengan ini tadi nih. Ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Ini di atas nih. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah nih. Sama kan? Sama kan? Alif lam bertemu dengan huruf hamzah, alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Sama. Nah, maka ini hukumnya adalah alif lam apa tadi? Di atas sudah kami jelaskan tadi. Alif lam apa? Nah, ya, alif lam qamariyah. Nah, jadi alif lam qamariyah tuh huruf lamnya tuh ada tanda bacanya, dia ada tanda sukunnya. Nah, itu alif lam qamariyah tuh. Nah, ada alif, ada lam, jejer, huruf lamnya ada tanda bacanya. Nah, itu alif lam qamariyah, ada tanda sukunnya. Nah, kemudian a dibaca panjang. Tanda panjangnya mana? Nah, ini. Nah, ini tanda panjangnya nih. Tanda baca fathah berdiri berbentuk alif kecil. A dibaca panjang begitu. Nah, sedangkan a ini apa nama madnya ini? Apa nama madnya? Ya, ini nama madnya adalah mad badal. Kenapa mad badal? Kenapa mad badal? Karena ini huruf hamzah. Ini huruf hamzah tapi dia dibaca panjang nih. Tadi sudah kami katakan di awal, sudah kami katakan di sini tadi tuh. Kalau ada huruf hamzah dibaca panjang ya, sebab dia memiliki tanda panjang, maka itu diantaranya adalah namanya adalah mad badal, panjangnya 2 harokat. Nah, wal yaumil akhir. Kemudian ini kalau kita berwaqaf, kita berhenti di huruf ro, kita baca akhir. Jangan dibaca akhiri, jangan. Tapi huruf ro-nya kita sukunkan, huruf ro-nya kita matikan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf, berhenti kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti nih tepat di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang, nah, maka hurufnya kita sukunkan. Sehingganya dibaca akhir, ya, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam seperti ini, maka kita ambil yang lebih utama. Berwaqaf dulu kita, berhenti dulu kita, baru ambil napas, baru setelah itu kita lanjutkan lagi bacanya gitu. Karena berwaqaf lebih utama. Tapi sebenarnya mau diwasolkan juga tidak apa-apa, tapi kita alangkah baiknya mengambil yang lebih utama, diwakafkan saja begitu. Wakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Sekarang mari kita baca bersama-sama sekali lagi dari awal dengan pelan-pelan untuk melatih supaya yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Mari kita baca bersama-sama dengan memperhatikan apa-apa yang telah kita pelajari tadi dengan pelan-pelan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Oh ya, di sini ada yang ketinggalan ya. Ada yang ketinggalan nih. Ini kan huruf ro-nya ini kan dia sukun. Huruf ro-nya tadi kan sukun sebab kita sukunkan, mati sebab kita matikan. Kalau huruf ro sukun sebelumnya harokatnya kasroh, maka huruf ro sukunnya ini, huruf ro sukun ini sukun sebab kita sukunkan, karena dia tidak dibaca panjang huruf ro-nya, maka huruf ro sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf ro-nya dibaca tipis, baca tarkik. Ini kita baca akhir seperti itu, tipiskan huruf ro-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.